Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat baraya sosialis YouTube semuanya. Semoga baraya semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa ilmuwan Muslim serta penemuan-penemuannya yang sangat berdampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya baraya. Pada rentang tahun 780 sampai 1285 Masehi, hal ini tidak lepas dari kontribusi ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam. Banyak hal yang ada atau diciptakan di masa kini bersumber dari ilmu pengetahuan yang digagas oleh para ilmuwan tersebut. Saat masa kejayaan tersebut, masjid tidak sekedar digunakan sebagai tempat ibadah saja, tapi juga digunakan untuk mengkaji ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran. Kita sering kali membaca sejarah tentang penemu-penemuan hebat di dunia dalam hal teknologi atau ilmu pengetahuan lainnya. Namun tak sedikit bahkan hampir sebagian besar penemuan-penemuan hebat di bidang ilmu pengetahuan ditemukan oleh para ilmuwan muslim pada zaman tersebut. Berdasarkan buku 1001 Invention, buku yang merayakan sejarah warisan muslim yang terlupakan, mengungkapkan sederetan inovasi dan temuan dari ilmuwan muslim yang ikut membentuk dunia. Ketua Yayasan Sains, Teknologi, dan Peradaban sekaligus editor buku 1001 Invention, Profesor Salim Al-Hasani, dalam wawancara bersama CNN pada 2010 lalu mengungkap adanya kekosongan pengetahuan yang dilompati umat manusia dari zaman Renaissance ke Yunani. Buku tersebut pernah jadi bagian dari pameran di London Science Museum di tahun yang sama. Buku ini menyoroti kontribusi budaya non-barat, termasuk kerajaan muslim yang pernah berkuasa di Spanyol, Portugal, dan Italia Selatan hingga Tiongkok untuk peradaban saat ini. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan muslim beserta penemuannya yang turut berkontribusi pada pilar kehidupan saat ini. Temuan yang satu ini sangatlah penting bagi hidup manusia saat ini. Siapa sangka, Nabi Muhammad adalah orang yang mempopulerkan penggunaan sikat gigi pertama sekitar tahun 600-an. Nabi Muhammad SAW membersihkan giginya dan menyegarkan napasnya. Zat yang mirip dengan zat pada meswak ini yang dipakai dalam pasta gigi modern. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang dipanggil Razi lahir di Teheran, Iran pada tahun 864 sampai 930. Semasa hidupnya beliau meneliti tentang penyakit seperti demam, penyakit cacar, alergi, dan asma. Selain itu, beliau merupakan orang pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Di dunia barat, para ilmuwan lebih mengenalnya dengan nama Rajes, yang merupakan seorang pakar sains yang berasal dari negara Iran yang hidup sekitar tahun 864 sampai 930. Sejak usia muda, Raji telah mempelajari ilmu filsafat, kimia, matematika, dan kesusastraan. Dalam bidang kedokteran pula, beliau berguru pada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Setelah dewasa, Raji dipercaya memimpin sebuah rumah sakit di Rai dan Mutakdari di Baghdad. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit tersebut, kinerja Raji telah dibuktikan dengan catatannya mengenai penyakit cacar. Ar-Raji diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan imunologi. Pada bidang farmasi, Ar-Raji berkontribusi membuat peralatan medis seperti tabung, spatula, dan mortar. Selain itu, beliau juga telah mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Menurut buku 1001 Invention, sekitar 1000 tahun lalu, dokter muslim terkemuka Al-Jawhari menerbitkan ensiklopedia mengenai bedah tubuh, lengkap dengan gambar dengan 1000 halaman. Rupanya, ensiklopedia ini dipakai di Eropa sebagai referensi medis untuk 500 tahun ke depan. Di antara banyak temuannya, Al-Jawhari menemukan penggunaan larutan usus kucing untuk penjahit luka. Al-Jawhari juga disebut-sebut melakukan operasi sesar pertama dan menciptakan forceps pertama. Forceps merupakan alat bantu untuk melakukan operasi sesar. Menurut 1001 Invention, pada tahun 859, seorang putri muda bernama Fatima Al-Firhi disebut-sebut merupakan pendiri universitas yang memberikan gelar pertama bagi lulusannya di Fez, Maroko. Adik Fatimah, Miriam, disebut-sebut mendirikan masjid yang berdekatan dengan universitas, yang kemudian menjadi masjid dan Universitas Al-Warawiyin. Universitas ini masih beroperasi hingga hampir 1200 tahun kemudian.
Hasani berharap pusat pendidikan tersebut akan mengingatkan orang bahwa pembelajaran adalah inti dari tradisi Islam, dan kisah Al-Firhi bersaudari bisa menginspirasi wanita muslim saat ini untuk terus belajar. Beliau merupakan salah satu ilmuwan Islam populer di dunia yang berasal dari Tunisia. Beliau dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya-karyanya yang paling dikenal yaitu Muqaddimah. Terlebih lagi, dia sudah hafal Al-Quran sejak dini. Pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah ada lebih dulu, sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ketika usia remaja, tulisan-tulisan Ibnu Khaldun dengan studi dan pengamatan yang sangat mendalam sudah menyebar kemana-mana. Abu Al-Id Ibnu Ismail Ibnu Al-Rajaj Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia yang hidup pada abad pertengahan. Ia menulis buku pengetahuan ilmu mekanik tahun 1206, di mana ia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri yang mendapat julukan sebagai bapak modern engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini, di antaranya combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan sebagainya. Buku yang sama juga mengungkap siapa penemu dari bidang ilmu aljabar. Kata aljabar rupanya berasal dari judul risalah terkenal abad ke-9 matematikawan Persia, yakni Kitab Al-Jabar wa Ilmu Gabala, yang jika diterjemahkan artinya adalah Kitab Penalaran dan Penyeimbangan. Kitab itu ditulis oleh matematikawan Al-Khawarizmi. Siapa sangka tatanan aljabar baru yang dibangun di atas akar sistem Yunani dan Hindu merupakan sistem pemersatu bilangan rasional, irasional, dan besaran geometris. Matematikawan yang sama, yakni Al-Khawarizmi juga yang pertama kali memperkenalkan konsep pengangkatan suatu bilangan. Hasani menceritakan banyak inovasi dan kemajuan penting dalam studi mengenai optik datang dari ilmuwan muslim. Buku 1001 Invention mengungkap sekitar tahun 1000 fisikawan Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa manusia melihat objek dengan cahaya yang dipantulkan dari mereka dan masuk ke mata. Teori ini sekaligus menolak teori dari Euclid dan Ptolemy yang percaya bahwa cahaya dipancarkan dari mata itu sendiri. Fisikawan muslim ini juga menemukan fenomena kamera obscura yang menjelaskan bagaimana mata melihat gambar secara tegak karena hubungan antara saraf optik dan otak. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Wright bersaudara sebagai orang pertama yang menemukan pesawat terbang, sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada tahun 9 Masehi, Abbas Ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap untuk terbang layaknya kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Ia kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Jabir Ibnu Hayyan lebih dikenal oleh ilmuwan Eropa dengan nama Gebert. Dia lahir di Kufah, Irak antara 721 sampai 815 Masehi. Gebert merupakan penemu ilmu kimia. Ilmu kimia yang dipelajarinya bermula dari kajian terhadap Al-Quran dan berguru pada Barmaki Fizier, ilmuwan yang lahir pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Penelitiannya dalam bidang ilmu kimia berhasil dikembangkan secara sistematis melalui eksperimen tentang kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dengan berhasilnya eksperimen tersebut, Gebert dianggap mengawali rintisan tentang penemuan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Penemuannya tidak berhenti sampai di situ. Gebert kemudian menyempurnakan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, distilasi, dan kristalisasi. Tidak heran jika banyak ilmuwan Eropa yang mempelajari ilmu tersebut sebagai rujukan terhadap sains khususnya kimia. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan Islam
yang mengarang sekitar 270 buku tentang ensiklopedi. Beliau juga ahli matematika, fisika, kedokteran, musik, geografis, filsafat Arab dan Yunani kuno. Selain itu, Al-Kindi juga seorang filsuf muslim yang taat dan berdisiplin. Ilmuwan yang lahir pada tahun 801 ini dikenal sebagai filsuf pertama yang beragama Islam, yang mahir berbahasa Yunani selain bahasa ibunda yaitu bahasa Arab. Dalam dunia barat, Al-Kindi diberi nama Al-Kindus, yang akhirnya banyak membuat orang tidak tahu bahwa beliau adalah muslim. Kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah berhasil mengislamkan pemikiran asing tersebut ke dalam Islam. Dengan pemikiran cemerlangnya, Al-Kindi kemudian dikenal sebagai ilmuwan yang serba bisa, meliputi ilmu pengobatan, farmakologi, astrologi, matematika, optik, geologi, meteorologi, dan gempa bumi. Oke Baraya, demikianlah beberapa ilmuwan muslim dan penemuan-penemuannya yang sangat berdampak baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sebenarnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang tidak dapat saya bahas satu persatu. Mungkin di suatu kesempatan nanti saya akan membahas ilmuwan-ilmuwan muslim dan penemuan-penemuannya yang lainnya. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi contoh bagi kita semua, khususnya generasi muda muslim, bahwasannya mempelajari ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah dalam penyebutannya. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan akhir kata dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.